Iyatuhu wa barakatuhu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah afdali khalqillah wa atammi khalqillah wa a'zami khalqillah wa akrami khalqillah inda Allah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi liqa'illah wa ba'du fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa astaqul qailin qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, segenap pengurus Masjid Jami Istiqomah, pengurus taklim Majelis Istiqomah, wabil khusus Tua DKM kita Ustaz Yahya Ubay, Ustaz Haji Sofal Jamil, Ustaz Yasikin, juga orang tua kita Ustaz Haji Hidayat dan yang lainnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ini air minum saya ini. Kemarin saya milih nomor 3, dikasih 3. Kalau saya milih nomor 1, kayaknya 1 ini sih. Begitu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Hidayatul Adhiyah yang kita baca, tapi belum kita baca, di depan itu Imam Sidi Syekh Zainuddin bin Ali Al-Manibari menyatakan wajib kalamal qaumi ghayra muhtiqin. Kata beliau, proseslah, arahkanlah, tafsirilah perkataan-perkataan orang-orang sufi tanpa menyalahkan. Pesan beliau senada dengan kalamnya Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam diwannya beliau menyatakan wasallim li ahlillahi an kulli mushkil ladaihim wadihun bil adillati. Serahkan bagi para wali-waliullah tentang sesuatu yang dirasa rumit di dalam pikiran kita, dirasa menyimpang di dalam logika kita, sebetulnya itu sesuai petunjuk syariat, tidak ada yang menyimpang, memiliki sandaran dalil-dalil yang jelas. Saudara, agar supaya saya tidak keluar dari kitab yang saya baca di Istiqomah ini, kata Sidi Syekh Zainuddin, bila mana ditemukan ada kalamnya ulama-ulama yang sudah tinggi makomnya, sesuatu yang dirasa menyimpang menurut kita sebetulnya tidak menyimpang. Mereka memiliki sandaran yang kuat, namun menggunakan bahasa kiasan. Di antaranya Ibnu Athaillah As-Sakandari
di dalam kitabnya Tahdzibun Nufus, karena saya ini disuruh ngajarnya akhlak, jadi saya harus bicara kitab-kitab akhlak. Kata Ibnu Athaillah, idza dakhala al-ushrul akhir min Sya'ban fala tada' an ta'kula minal laili ilan nahar wala tashrab bikaksis saghir fa innal waqta dhaifu. Kata Ibnu Athaillah, saudara, bila bulan Sya'ban sudah likuran tuh tanggal berapa ya? 20 ke atas. Bila bulan Sya'ban itu udah likuran, Muslim yang cerdas, Muslim yang baik, fala tada an ta'kula minal laili ilan nahar, makannya jangan dikit-dikit. Kalau Sya'ban udah masuk, apatah lagi udah liburan, maka makannya jangan malam doang, jangan siang doang, malam juga makan, siang juga makan. Wala tashrab bi ka'sis shaghir, makannya jangan piring kecil, senampan. Wala tashrab bi ka'sis shaghir, minumnya jangan pakai gelas kayak begini, ember. Minumnya makannya yang banyak. Nih. Emang cukup itu istiqomah jadi makan terlalu banyak begitu? Cukup insya. Makannya jangan dikit, minumnya jangan dikit. Makannya yang banyak, senam, minumnya yang banyak, seember. Sebab waktunya sudah sempit, bentar lagi Ramadan. Kalau udah Ramadan, kagak bisa makan siangnya, nggak bisa minum siang. Kalau udah Ramadan, mumpung belum Ramadan, makan yang banyak, minum yang banyak. Mumpung belum Ramadan. Begitulah ulama nasihati kita. Kira-kira nih nasihat nyeleneh kota ini. Saya mau nanya ini, nyeleneh apa kagak ini? Nyeleneh. Maka kata Syekh Zainuddin Al-Madibari, wajih kalam al-qaul ghadran, jangan nyalain, jangan kata nyeleneh, nih omongan ini benar, omongannya benar, maka pengurusannya masih minum saya 3, karena bentar lagi Ramadan. Saya dari minum 3 aja mau ngomongnya apa ya? Yang diomongin yang banyak, minumnya, makannya yang banyak, senam, nampak. Minumnya yang banyak, kalau bisa bentar lagi. Kalau Ramadan siangnya kagak makan, mumpung belum Ramadan makan yang. Begitulah para ulama sufi kalau udah bicara. Ini omongan nyeleneh enggak? Ini omongan lurus. Ini omongan yang luar biasa. Luar biasanya di mana orang suruh makan yang banyak, minum yang banyak, saya ember, kembung.
Bukan begitu. Kata mereka maknanya, bila umurmu udah 40 tahun ke atas, apalagi udah 60, namanya udah injury time. Maka ibadahnya jangan ngirit-ngirit, zikirnya jangan ngirit-ngirit, baca sholawatnya jangan ngirit-ngirit, baca Qur'annya jangan ngirit-ngirit. Sebab waktumu udah sempit, bentar lagi ditiup oleh malaikat Israel, prit is dead. Kalau anak muda ibadahnya nyantai-nyantai, masih panjang dia punya harapan. Yuk ngaji yuk, entar aja kong, entar kapan lu? Kalau udah tua, tuh cakep. Kalau saya ngacungi jempol 2 sama anak muda kayak begitu. Sebab di hati kecilnya punya niat yang agung dan mulia. Kalau udah tua mau ngaji, ini niat luar biasa. Anak muda yang menjadi bahan renungan, yang udah kongkong ini, udah tua, kok ngaji yuk, entar aja kalau apa? Kalau muda mungkin enggak ada kalau. Emang kudu ngaji itu kudu dipaksa. Masih mending maksakan diri untuk masuk surga daripada bersukarela diri masuk neraka. Paksain. Begitulah kalangan orang-orang sufi yang amat sangat tinggi. Menyimpang itu omongan? Menyimpang enggak? Emang enggak. Kitanya aja yang salah memaknai kalang-kalang orang-orang yang sudah tinggi. Orang yang sudah tinggi itu akan ngomong mengikuti apa yang dipengeni oleh si penanya. Ada anak muda enggak demen nama tahlilan, datang sama kiai kampung, dia nanya, minta dukungan. Emang dia nyalain tuh sama tahlilan. Dia kata sama kiai, gua mau nanya, iya apaan katanya. Menurut sampean kiai, apa hukumnya mendoakan orang mati itu? Kata kiai, haram, dosa. Lo kok haram? Doain orang mau biar sehat, panjang umur, murah rezeki. Jangan doain orang biar dosa. Kiai, kalau udah ngomong, pokoknya doain orang mati hukumnya haram. Betul nggak? Betul. Jadi kiai itu kalau udah ngomong begitu. Maka para sufi itu kalau ngomong suka bikin pikiran menari-nari. Lebih dari Ibnu Athaillah karena dia 700. Ada sufi besar Abu Yazid Al-Bastami. Beliau belajar kepada Imam Salman Al-Farisi. Salman belajar tarekat kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar belajar tarekat kepada Rasulullah. Karena kitab kita ini kitab tarekat yang suruh baca. Tapi yang ngajar ini bukan tarekat tarik ikat. Belum tarekat.
Dalam tarekat Bastomiyah, beliau bilang, ana fi lujjatil bahri wal anbiya'u fi sahil. Kata beliau, perlu Anda tahu saya ini udah di tengah laut. Nabi masih mainnya di pesisir, di pinggiran laut. Kalau gua udah di tengah, kalau Nabi di pinggiran. Jadi tinggian Nabi, tinggian Abu Yazid. Tinggian Nabi, tinggian Abu Yazid. Ini ngomongin jalannya buka kain. Kagak. Begitulah para sufi kalau sudah bicara. Dia bilang saya udah di tengah, kalau Nabi di pinggir. Terkesan tinggian dia dibanding Nabi. Enggak, emang begitu. Nabi itu adalah pelatih renang. Pelatih renang itu mainnya di pinggiran, ngelatih orang renang. Kalau udah yang udah bisa mau dilepas, mainnya di tengah nggak apa-apa. Kenapa? Udah bisa. Maka Nabi membimbing syariat, tarekat. Kalau udah nyampe di hakikat udah dibiarkan sama Nabi. Begitu, karena dia udah bisa pinggirannya. Nabi membimbing syariat, dan wali-wali udah selesai urusan syariat, masuk pada wilayah tarekat dan hakikat. Dalam kitab yang sudah kelewat materinya, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha manusia. Sesungguhnya jalan menuju Allah itu ada instrumen pokok, ada syariat, ada tarekat, dan ada hakikat. Tidak boleh lepas dari ini. Enggak boleh. Maka orang-orang sufi kalau sudah ngomong nampaknya nyeleneh, tapi tidak sesungguhnya. Kiai ada nyuruh muridnya mancing, udah mancing aja, mana kayak lu pengasinan kayak Cidokong, Rawa Cipondo, apa di Prigilama kayak, mau Pamulang kayak, begitu, atau Teluk Naga kayak, Muara Tawar kayak, begitu. Nyuruh, tapi bukan nyuruh maknanya, bukan jadi tukang mancing, bukan. Sebab orang saudara, kalau sampai ada di masjid ini yang doyan mancing, ini harus dipahami. Kita sholat, kalau sampai imamnya itu masih mancing, kagak sah bermakmum kita. Pahami? Iya. Begitu. Kesal nggak? Emang apa? Hah? Dia masih mancing dia. Jika garu tersujud, masih mancing. Mancing itu paling bagus. Dan saya demen sama orang-orang mancing. Kalau sampai ada di sini yang hadir ini doyan mancing, saya doain semoga rezekinya luas, hidupnya makin berkah. Sebab tukang mancing itu guru saya. Saya itu ngaji sama tukang mancing. Makanya saya tahu tempat-tempat mancing, walaupun nggak tahu di mananya.
cidokom itu. Tapi kata tukang mancing cidokom aja. Begitu, apalagi ikan betok. Begitu. Karena tukang mancing itu adalah orang yang luar biasa hidupnya. Dan saya berburu kepada siapa aja, termasuk tukang mancing pun guru saya. Sebab orang mancing itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Pengen dapetin ikan. Benar nggak? Pengen dapet ikan nggak? Pengen dapet. Tandanya kalau dia nggak dapet, dia beli, takut diomelin bini. Benar nggak? Tuh saja betulnya kencang itu. Tuh begitu. Dia pengen dapet ikan, tapi dia paham kalau pengen dapet ikan instrumennya dua. Kata dia, yang pertama kudu jalan menuju Empang, kudu jalan. Nggak bisa kalau dari rumah, kata dia. Dan nggak menuju Empang pulang. Yang kedua, kudu bawa perangkat, kudu bawa joran. Tahu joran? Palsan. Kudu bawa. Anak kudu bawa pelet. Jangan asal pelet. Karena ikan juga paham kalau pelet biasa sama keju kerang. Tahu dia ikan. Begitu. Itu orang mancing hebat. Sehingga kalau sampai ada orang tidur mulu di rumah pengen dapet ikan, orang apa namanya? Orang apa namanya? Tidur aja tapi pengen dapet ikan, orang apa namanya? Mimpi. Halo, nyampe apa ya? Saya minum juga nih minumnya. Orang gebleknya di mana? Gebleknya? Hah? Tidur, pengen dapat ikan. Ini orang namanya geblek. Juga ada orang pengen dapat ikan, berangkat dari rumah ke Empang, ke Pengasinan, ke Sawangan, Waru, Palu. Berangkat tapi kagak bawa joran, nggak bawa pelet, pengen dapat ikan. Orang apa namanya? Orang apa? Geblek. Gebleknya di mana? Kan jalan dia. Hah? Enggak bawa umpan, enggak bawa joran. Orang geblek. Maka dia orang mancing tuh dia jalan dari rumah. Dia bawa joran, bawa umpan. Baru dia dicebutin ke Empang. Yang menariknya itu waktu ditarik sama ikan itu udah gak bisa dibayar tarik-tarikan ini. Bener gak? Tuh, tukang mancing tahu. Inilah hidup. Maka kiai nyuruh muridnya mancing. Ada yang tak benar, mancing suruh guru. Bukan. Guru kan nyuruh mancing. Lah guru ngomong nyuruh mancing, apa tempat mancing dibilang ini namanya murid kagak ngerti. Orang mancing itu hebat. Kalau kata bapak, kalau dia tidur mulu, tidak pergi ke Empang lalu pengen dapat ikan, orang gitu. Ikan itu apa ya?
Ikan itu surga namanya. Ikan itu surga. Ada orang pengen masuk surga, kagak ngaji, tidur mulu, main mulu, ngaji kagak. Pengen dapat surga, orang apa? Geblek. Oh bagaimana? Instrumen yang gak ada. Begitu. Kudu berangkat menuju Cidoko, bukan lagi taklim maksudnya. Namanya istiqomah. Istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Jangan direkam. Majelis macam-macam. Dan enggak berangkat doang. Kudu ibadah. Lah kalau dia enggak ibadah, rajin sholat, rajin tapi kadang ngaji, nggak tahu bagaimana rukun sholat, batal sholat, rukun puasa, batal puasa. Kalau kata bapak geblek, dia tidak mengerti mana syariat, mana torekat, mana hakikat. Orang mancing itu menggabungkan 3 instrumen. Dia pengen dapat ikan, dia kudu berangkat. Enggak asal berangkat, kudu bawa joran, bawa ilmu, kudu ibadah. Ada orang sholat kagak, apa kagak, pengen masuk surga, geblek kata tukang mancing. Orang yang udah berangkat kayak Bang Ahmad, umpan juga kagak dapat, tadi pagi sampai sore. Dapat tinggal swallow, yang dibawanya dikasih peniti. Itu yang ngaji sama ibadah belum tentu surga, apalagi yang kagak ibadah. Maka ada kiai nyuruh mancing, bukan nyuruh mancing, nyuruh bagaimana seorang muslim kudu memahami konsep syariat, konsep torekat, dan konsep hakikat. Begitulah para sufi sudah. Maka sufi itu tidak sembarangan kalau bicara. Karena itu kata Imamul Haddad, qaddasallahu sirrahul aziz wassallim li ahlillahi an kulli mushkilin ladaihi wadihun fil adillah. Serahkan kepada mereka yang tingkat ma'rifatnya tinggi tentang hal-hal agama yang sulit dimengerti. Itu menurut kita, menurut mereka jelas dengan dalil-dalil dari Quran dan dari hadis. Kalau pengen surga kudu ngaji, kalau pengen surga kudu ibadah. Ibadah tanpa ngaji enggak bisa. Ngaji itu buatnya ibadah. Ini instrumen yang tidak bisa dipisah. Nanam pohon kagak berbuat salah, kurang berfaedah. Begitu pengen buat kagak nanam pohon ngimpi, maka ngaji adalah penting. Dan yang paling penting ngaji dengan istiqomah. Apa itu istiqomah? Junun. Apa itu junun? Terus itu ngaji. Ini adalah hal penting. Dan yang terpenting, ya itu datang dulu ya. Belum. Sampai jam berapa ini?
Apa jam 3 ini? Cuman kita ngeri. Jadi guru itu kudu paham sama murid. Siang murid dari sore perih, bau nasi uduk dari tadi kecium-cium, tambah perih, begitu. Jadi kalau terus kalau sampai pingsan tuh guru yang dosa, pingsan, begitu. Jadi udah terus ini ya. Sampai jam berapa saya bicara? Sampai jam berapa? Ada 3 acara. Iya. Artinya kita bicara sampai nunggu beliau habis. Oh enggak. Oh iya. Kalau enggak, udahan aja kalau begitu. Begitu. Ini masalahnya nasi uduk harus jadi rangginang doang. Begitu. Bagaimana? Udah terus. Udah. Jadi saudara, torekan, syariat, hakikat, satu instrumen yang tidak bisa dipisah satu dengan yang lain, dan ilmunya ada di hidayah. Apa hidayah? Hidayatul Azkiyah. Kita belum tamat. Udah tamat belum ya? Belum tamat. Moga Allah panjangin umur kita, bisa menghatamkan kitab besar itu. Amin ya rabbal alamin. Karena itu saudara, bila kita dengar kalam-kalamnya orang-orang sufi, maka mereka sering menggunakan bahasa kiasan yang kadang dianggap nyeleneh oleh kita, tapi sebetulnya mereka tidak nyeleneh. Orang yang umurnya udah lanjut, maka kudu getol ibadah, kudu getol. Dan kita termasuk orang yang lanjut, kudu kita getol. Perjalanan kita udah jauh, sehingga dikit lagi nyampe di penghujung perjalanan. Maka persiapkan bekal yang banyak. Tiada bekal yang paling indah selain banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih-lebih di bulan Sya'ban. Ibnu Athaillah dalam kitabnya apa itu namanya, Tardibun Nufus, beliau bilang, man fatahu kasirus ya wal qiyam fa aksir minas salati ala sayyidil anam. Orang yang dulunya kurang rajin tahajud, kurang rajin puasa, banyaknya hidupnya hura-hura, sedekahnya salah jalan di atas panggung, sedekahnya apa namanya tuh? Nyawer. Kalau buat beliin karpet istiqomah lebih kayaknya itu yang buat nyawer-nyawer. Yang duitnya banyak dibuang sia-sia, sholat malam juga jarang, puasa juga jarang, maka tidak ada cara lain, kudu banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebab andai seumur hidup kita diisi dengan ibadah,
apapun bentuk ibadahnya, sholat, puasa, baca Quran, maka itu bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau sholawat walaupun sambil mancing, sambil tiduran, sambil nonton TV, sambil masak, sambil nongkrong, pasti diterima. Dan sholawatnya Allah itu 10. Kalau kita baca sholawat sekali, satu sholawat aja dari Allah buat kita itu lebih baik daripada dunia dan isi-isi. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilal nur. Dia Allah bersolawat kepada Anda, juga malaikatnya, agar supaya Allah keluarkan Anda dari berbagai macam kegelapan menuju cahaya. Orang yang baca solawat akan dikeluarkan oleh Allah dari berbagai kegelapan. Kurang penyakit, kurang vitamin D, dana, kurang dana, gelap. Susah hidup, gelap. Penyakitan badannya, gelap. Al-faqru dzulm, al-hammu dzulm, wal-huznu dzulm, wad-dainu dzulm. Utang juga gelap. Sampai pinjol, kurang duit juga dulu, usaha menurun juga dulu, dosa juga dulu, nggak punya anak sampai di malam juga dulu. Asal dia dengan baca sholawat, Allah bereskan semuanya sampai akar. Sholawat tidak ditemukan orang yang doyan baca sholawat, hidupnya acak-aduk, berantakan, nggak potong kuping. Kalau dia benar-benar demen baca sholawat, dia hidupnya nggak bakal ngalamin kesusahan hidup, meski di zaman susah. Begitu. Kalau orang nggak baca sholawat, ya Allah, pengen nyuratin tanah, bikin sertifikat kagak bisa-bisa, tanah yang repot, pengen disuratin, akhirnya yang bisa di laut juga disuratin aja. Itu karena kurang doyan baca sholawat. Kalau baca sholawat nggak bakalan bingung hidupnya. Ini enggak karena dia sarjana atau bukan, doyan baca sholawat, berkah dia punya hidup. Harus banyak baca sholawat, lebih-lebih di bulan turunnya perintah sholawat Sya'ban. Maka kita perlu banyak baca sholawat yang kita bisa. Apa aja. Kalau orang seharinya 500, kalau Sya'ban lebihin jadi 1000. Seharinya 1000 jadi 2000. Begitu seterusnya. Inilah Sya'ban. Dan segini aja udah jam 10. Ngeri, takut expired doang tuh nasi uduknya, enggak kemakan. Jadi kurang 10 menit lagi. Gini aja lah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas berbagai khilaf atau uraian materi setiap ngaji yang kurang dimengerti, atau paparan yang kurang bisa dicerna, atau adab lain dari kami, minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan mengaturkan banyak terima kasih karena kami dapat banyak kebaikan. Kalau ngaji, kasih minum, makanan,
Pinang Blok Jati Indah ini luar biasa. Teh lain, kopi lain, begitu susu lain, itulah luar biasa. Kita baca Fatihah buat saudara-saudara kita yang menyediain makan tiap malam Jumat 2 mingguan. Mudah-mudahan semuanya itu dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah bereskan urusan-urusannya sampai akar-akarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat anak-anaknya menjadi qurratu a'yun. Al-Fatihah. Yang kedua, kita baca Fatihah untuk yang wakafin tanahnya buat Masjid Istiqomah, wakafin karpet, kipas, AC, lampu, apa ya, semuanya yang sudah meninggal dunia, kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Allah muliakan di alam barzakh, Allah bahagiakan di alam barzakh. Kita ngaji tiap malam Jumat 2 mingguan, Allah sampaikan ganjarannya kepada mereka semua, sehingga kuburnya penuh dengan cahaya ampunan, rahmat dan keridhaan. Yang masih hidup, yang andil berkontribusi di Istiqomah ini, mudah-mudahan hidupnya makin berkah, rezekinya luas, sehat zahir batinnya. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah buat pengarang kitab yang kita bedah setiap Jumat 2 mingguan, ulama besar dari India, Sidi Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Mudah-mudahan pengarang Hidayatul Adhiyah kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah. Allah tinggikan derajatnya, ilmu-ilmu yang kita dapat disampaikan pahalanya kepada beliau. Allah kumpulkan beliau bersama hamba-hambanya yang saleh di bawah benderanya Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Terakhir kita baca Fatihah buat ayah bunda kita. Kita bisa ngaji, berjalan di majlis ilmu lantaran lahir dari mereka. Amin. Dan doa-doa mereka. Mereka nangis sama Allah sebisa bahasa mereka. Pengen anaknya demen nama pengajian. Dan doanya nembus ke langit, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju majlis ilmu. Kita baca Fatihah sebagai imbalan, bukan balas jasa, tidak kebalas jasa. Mudah-mudahan ayah bunda kita yang dikubur, kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Segala amal-amal yang kita kerjakan, amal soleh, disampaikan kepada mereka. Kuburnya penuh dengan rahmat, kasih sayang, ampunan dan keridhaan Allah. Ayah bunda kita yang masih hidup, moga diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil aqwal wa 'ainil a'yan
وسيد الإنس والجان صلاة تبارك لنا بها في شعبان وتبلغنا بها رمضان في خير ولطف وعافية وأمان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا رب العالمين يا الله يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا غافر الذنوب والخطيئات يا كافي المهمات يا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات يا دافع البليات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات ya Allah, kami penuhi perintah Rasul-Mu untuk menuntut ilmu-ilmu yang manfaat. Ya Allah, kami duduk di majelis ilmu mempelajari ilmu akhlak-akhlaknya Rasulullah, kitab Hidayatul Adhiyah yang ditulis seorang sufi besar dari India, Sidi Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Ya Rabb, ilmu-ilmu yang kami pelajari jadikan ya Rabb menjadi ilmu yang manfaat di dunia kami, manfaat pada agama kami, manfaat di kubur kami, manfaat di akhirat kami. Ya Allah, Nabi-Mu berjanji, siapa orang dengan menuntut ilmu rezekinya dijamin oleh Allah. Ya Rabb, kami suka menghadiri majelis ilmu. Beri kami rezeki yang halal, yang mendekatkan kami kepadamu. Rezeki yang halal yang menyebabkan kami mampu bersedekah setiap hari. Rezeki yang halal yang menghantarkan kami selalu dekat dengan orang-orang saleh yang hidup maupun yang telah pindah ke alam barzakh. Rezeki yang halal yang menghantarkan kami menuju Rasulullah, yang menghantarkan kami menuju Baitullah. Ya Allah, beri kami rezeki halal untuk mendidik anak-anak kami supaya mereka mengenal ajaran-Mu dan ajaran Rasul-Mu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min batnin la yashfa' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Ya Rabb, kami berlindung kepada jangan sampai kami diberikan ilmu yang tidak manfaat. Jangan sampai menjadikan hati kami hati yang tidak pernah khusyuk dan tunduk kepadamu. Jangan pernah kami diberikan nafsu yang tidak pernah berhenti untuk menjauh darimu. Jangan kami diberikan doa yang akhirnya tidak diijabah. Jangan sampai kami diberikan kemampuan ibadah yang pada akhirnya Engkau tidak terima. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa guru-guru kami, dosa pengarang kitab yang kami bedah, Sidi Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami sadar umur kami telah banyak yang dibuang, ibadah kami masih dikit. Ya Rabb, izinkan kami punya lidah untuk terus bersolawat kepada Rasulullah, untuk terus mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, mencintai amalan yang menghantarkan kami meraih cintanya Rasulullah. Ya Allah, basahi lidah kami untuk selalu menyebut-nyebut kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami sadar kami jauh dari Madinah lantaran dosa kami yang banyak, kebaikan kami yang dikit. Ya Rabb, pada malam ini Ya Rabb,
malam Jumat ya Rabb, ampuni dosa kami, beri kami kekuatan untuk mendekat kepada Rasulullah. Bisa kami berziarah kepada Rasulullah sebelum wafat kami bersama keluarga tercinta kami. Ya Maulana ya Muti, ya Hadir Laisa Yabin, tawassalna ilaika bil Habib, iqdi hajatina qarib. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.